Halo Sobat ATR BBN, bertemu lagi dengan saya, Firdaus Haji Nugroho, dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Kali ini kita akan membahas salah satu penerapan aneka, yaitu anti korupsi. Mari kita simak penjelasannya. Di sini kita akan sedikit membahas tentang apa dan makna dari korupsi, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi, dan penerapan nilai anti korupsi dalam hal ini kita sebagai ASN. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang buruk, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Ada beberapa jenis tindakan korupsi, diantaranya 1. Kerugian uang negara, 2. Suap menyuap dan gratifikasi, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, dan 6. Konflik kepentingan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi masih terjadi sampai saat ini. Yang pertama, kultur budaya. Kultur budaya korupsi yang terjadi di suatu instansi pemerintah sering terjadi karena sudah dianggap biasa dan sudah terjadi dari sejak dulu. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari instansi maupun dari lembaga independen membuat tindak pidana korupsi semakin subur di kalangan birokrasi pemerintah. Yang ketiga, aturan. Hukum di Indonesia ini bisa dibilang masih sangat ringan untuk koruptor apabila dibandingkan hukum koruptor di luar negeri. Apalagi, banyak kejadian koruptor di Indonesia bisa dengan mudahnya membeli hukum dan bisa bebas begitu saja. Yang keempat, individu. Rendahnya moral dan etika pegawai juga bisa menyebabkan tindakan korupsi. Pekerjaan yang hanya mementingkan hasil dan gaji bisa membuat pegawai berpikir untuk menambah penghasilan tanpa meningkatkan kinerjanya. Di era global ini juga, gaya hidup hedonisme berpengaruh kepada pegawai bahwa pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi ini tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Selanjutnya, dampak nyata korupsi jika tidak ditangani dengan segera. 1. Rendahnya kualitas pelayanan publik, karena setiap pelaksanaan pelayanan selalu menuntut biaya di luar biaya resmi. 2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah. 3. Meningkatnya kesenjangan sosial, karena uang negara yang seharusnya bisa untuk mensejahterakan rakyat malah masuk ke kantong pribadi pegawai atau pejabat. 4. Meningkatnya masalah sosial dan kriminal. 5. Mengancam keutuhan bangsa dan negara. Apabila kita selalu bisa memegang teguh nilai-nilai anti korupsi dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara, maka kita diharapkan mengimplementasikan ke dalam sikap sehari-hari. Sikap yang bisa menyegah terhadap tindakan anti korupsi bisa dimulai dengan 1. Membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi. 2. Mencontoh langsung dari atasan untuk tidak melakukan korupsi. 3. Selalu menerapkan kode etik dan moral untuk mencegah pelanggaran korupsi. Jika merujuk nilai-nilai anti korupsi dan mempraktikkan di lingkungan kerja, maka ada beberapa contoh nyata yang bisa diimplementasikan secara langsung. 1. Menolak jika ada masyarakat yang memberikan uang atau barang yang itu bisa berhubungan dengan pelayanan. 2. Masuk ke kantor sesuai dengan yang ditentukan. 3. Tidak keluar pada saat jam kantor untuk mengurus kepentingan pribadi. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. 5. Tidak menyerahkan atau melimpahkan pekerjaan kepada pegawai lainnya. Yang terakhir adalah integritas. Integritas bisa menjadi salah satu sebagai solusi terhadap korupsi.
Pemerintah lewat KPK telah menyusun konsep sistem integritas nasional yang merupakan konsep integritas yang komprehensif untuk memastikan bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Mulai dari integritas sebagai suatu nilai pada tataran hidup, sampai integritas sebagai pencapaian tujuan dalam tataran organisasi dan integritas sebagai kesatuan dalam tataran bangsa. Bagian penting konsep ini tersebut adalah tunas integritas, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia untuk membangun sistem integritas organisasi maupun bangsa. Demikian Sobat Atari BPN, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video lainnya. Created using Powtoon.